Saudara-saudara, pada hari ini tanggal 16 Oktober 2025. Sesungguhnya telah beta jelaskan selama 2 tahun berlalu bahwa apa sesungguhnya itu Indonesia. Jadi, pada tema pembicaraan beta hari ini adalah apa sesungguhnya itu Indonesia. Beta memulainya dengan fakta hukum dan sejarah sehubungan dengan pembentukan satu negara. Indonesia tidak termasuk dalam konteks hukum dan sejarah yang menjaminnya sebagai suatu bangsa atau negara. Sekali lagi beta ulangi. Indonesia sesungguhnya tidak termasuk dalam konsep dan konteks pembentukan satu negara yang didasari atas persetujuan 19 negara yang dimulainya pada Konvensi Montevideo di Amerika Serikat tahun 1933. Beta mengingatkan pemerintah Indonesia, dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto dan semua anggota kabinetnya dan parlemennya di Jakarta. Ingatlah dan sadarlah bahwa telah berulang kali beta katakan bahwa sesungguhnya Indonesia tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan berdasarkan Konvensi Montevideo. Segala yang dibuat selama ini hanyalah omong kosong, tipu daya, dan kekerasan agar membuat orang lain takut untuk membicarakannya. Tapi sesungguhnya Indonesia tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan Konvensi Montevideo. Bahkan pemerintah Indonesia itu sendiri telah bertindak bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan berdasarkan Konvensi Wina 1966 sampai 1969. Ya. Nah, kepada Presiden Prabowo Subianto, beta sendiri bingung. Ini untuk kedua kali beta katakan, beta sendiri bingung oleh karena terlalu berani. Dia memberikan informasi-informasi yang sama sekali tidak punya dasar hukum, tidak punya dasar. Dia bilang bahwa kalau Israel mengakui Palestina, maka Indonesia dengan sendirinya akan mengakui Israel. Dia lupa, Prabowo lupa, pemerintah Indonesia sekarang ini dengan semua anggota orang pintarnya, ya, anggota kabinetnya, parlemennya, dan semua profesor-profesor seluruh Indonesia harus sadar bahwa berbicara mengenai Indonesia berarti tidak terlepas dari ketentuan hukum internasional dan peraturan-peraturan serta persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Waktu Prabowo membicarakan bahwa kalau Israel mengakui Palestina, maka Indonesia akan mengakui Israel, ini suatu pernyataan yang sangat-sangat memalukan. Ya, dan menunjukkan bahwa Prabowo tidak tahu sejarah dan tidak tahu hukum dan tidak tahu aturan. Memang terlalu lama 75 tahun hidup dalam tipu daya dan omong kosong, akibatnya mengeluarkan kata-kata yang sama sekali tidak mempunyai dasar hukum. Berbicara mengenai Israel, itu negara merdeka dan berdaulat, diakui sah oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa 14 Mei 1948, sah dan benar dan tidak dapat diganggu-gugat. Sementara Indonesia memiliki persyaratan, tidak memenuhi persyaratan. Ya, maka berulang kali beta katakan, pemerintah Indonesia harus pertama-tama memberitahukan kepada kita semua bahwa apa sesungguhnya itu Indonesia dan dari mana katanya Indonesia itu dan kepada siapa Indonesia itu dimaksudkan.
Ya, tiga hal ini dia mesti menjelaskan kepada semua orang, kepada rakyat, kepada semua orang bahwa apa sesungguhnya itu Indonesia dan dari mana datangnya Indonesia itu dan kepada siapa Indonesia dimaksudkan. Jangan main caplok saja, main hantam saja bilang Indonesia negara kami. Negara siapa? Ya. Indonesia adalah merupakan bukti nyata tentang penipuan dan kebohongan serta kepalsuan berbangsa dan bernegara. Indonesia tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasar Konvensi Montevideo. Ya, mau bicara apa juga, mau bilang apa juga. Beta kemarin mendengar pembicaraan dari Profesor Dr. Ibu Konir Hakundini tentang Montevideo. Tapi itu beta sudah bicarakan sudah lama. Nah, puji Tuhan, sekarang baru mereka mulai kembali membicarakannya. Oh, beta bangga sekali, senang bahwa ada orang yang membicarakan persoalan Konvensi Montevideo. Ya, bagus itu. Makanya beta bilang kebenaran itu tidak bisa disembunyikan mau bagaimanapun dia muncul. Dia pasti muncul. Indonesia tidak memenuhi persyaratan Konvensi Montevideo untuk menjadi bangsa dan negara. Sekarang persoalan ini harus dibawa di pengadilan untuk dipertanyakan, dipertanggungjawabkan. Ya, jadi kalau Prabowo mendesak Israel untuk mengakui Palestina, Prabowo juga harus tahu bahwa Indonesia yang ada sekarang ini benar-benar itu negara mereka berdaulat atau tidak. Indonesia alias RI dan NKRI sekarang ini itu negara merdeka dan berdaulat atau tidak. Itu titik persoalannya. Untuk itu beta sudah bilang pada tanggal berapa kemarin ini 12 Oktober beta juga sudah bilang Prabowo tidak boleh sebegitu lancangnya ke PBB karena tidak memiliki identitas, tidak memiliki standar, Prabowo bukan orang Indonesia. Tidak ada satu manusia di atas muka bumi ini orang Indonesia. Tidak ada satu manusia di atas muka bumi ini orang Indonesia. Dari Soekarno sampai hari ini tidak ada satu manusia di atas muka bumi ini orang Indonesia. Tidak ada. Ya. Dan untuk itu mau atau tidak mau, suka atau tidak suka harus tes DNA. Kalau sudah tes DNA, kalau tes DNA ada buktinya bahwa ada Indonesia, maka kemungkinan besar ada persyaratan, memenuhi persyaratan yang ditentukan atau dituntut oleh Konvensi Montevideo. Makanya selama ini beta selalu tekankan mesti ada konvensi, mesti ada tes DNA. Karena kalau tidak ada, tidak bisa berbicara mengenai Konvensi Montevideo. Indonesia tidak memenuhi persyaratan untuk mencapai apa yang ditetapkan oleh Konvensi Montevideo. Indonesia itu apa? Mau bilang bangsa dia bukan bangsa. Mau bilang Malaya dia tidak bukan Malaya. Mau bilang apa? Indonesia tidak punya apa-apa. Ya. Indonesia itu 0,0,0 dan seterusnya 0. Tidak ada punya apa-apa. Untuk itu beta berani memberitahukan kepada semua profesor, doktor, ahli-ahli hukum dan sejarah seluruh Indonesia. Beta mampu untuk bertentangan dengan Anda sekalian untuk membuktikan bahwa kalian yang menamakan diri Indonesia itu kalian ngawur semuanya. Bohong semuanya. Tipu semuanya. Ya. Dapat juga dikatakan dengan emosi sebagai bodoh semuanya. Karena kata-kata kalian penipuan dan kebohongan itu membuat susah ketorang rakyat kecil. Teristimewa orang Maluku, orang Papua, orang Aceh. Padahal kamu orang ini penipu dan pembohong. Konvensi Montevideo adalah merupakan tolak ukur untuk membuktikan bahwa Indonesia itu negara merdeka dan berdaulat atau tidak. Tidak memenuhi persyaratan. Indonesia tidak memenuhi persyaratan untuk mencapai standar kebangsaan dan bernegara. Beta sudah bilang bahwa untung, makanya mesti berterima kasih kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena apa? Untung Belanda pintar sampai Belanda melewati Konvensi Montevideo dengan caranya sendiri yang dikenal dengan 9 perjanjian penting internasional. Akhirnya menghasilkan Indonesia. Dan pada saat Soekarno membubarkan Indonesia, maka terjerumuslah kalian semua ke dalam 8 hal penting yang membuktikan bahwa Indonesia itu negara palsu, ilegal, unconstitutional, serta skandal gelata atau negara double standard. Kondisi dan status mutlak dari Indonesia dalam 5 hal ini tidak bisa lagi memenuhi persyaratan. Indonesia itu negara palsu, ilegal, unconstitutional,
Kertas skandal kelautan atau negara double standar. Ya, pada mulanya tidak bisa dapat diakui karena itu bukan bangsa, itu bukan, tidak ada apa-apa. Indonesia itu 0,0,0 seterusnya 0, tidak ada apa-apa. Apa itu Indonesia? Sampai hari ini, sampai sekarang ini, sampai dunia di kiamat sekalipun tidak ada satu orang bisa mampu menjelaskan apa itu Indonesia. Tidak ada. Itu rai semuanya, omong kosong semuanya. Ya. Kalau tanya apa itu Maluku, ya Maluku, ya Maluku. Beta ini juga orang Maluku, beta bangsa Maluku. Otomatis kelar. Tapi kalau tanya Indonesia, tipu daya berjalan. Makanya beta bilang, Indonesia itulah konsep sejuta kejahatan. Ya. Jadi kalau berbicara mengenai Indonesia, jangan lupa, Anda sedang berbicara mengenai konsep sejuta kejahatan. Nah, Konvensi Montevideo sudah merupakan tolak ukur utama dan terutama bagi satu bangsa untuk merdeka. Ada satu negara kecil di bagian Rusia sana, dia berdekatan dengan Ukraina juga, namanya Transnistria. Transnistria ada satu negara kecil yang bagus sekali. Komplit, semuanya komplit. Pemerintahannya, negaranya, semuanya komplit. Tapi tidak diakui di PBB. Lucunya, Indonesia yang ada 0,0,0,0 seterusnya 0 diakui. Ini juga pertanyaan yang harus ditanya, dituntut. Bagaimana dia bisa diakui? Indonesia itu bukan bangsa, Indonesia bukan wilayah, Indonesia tidak pernah dijajah oleh Belanda, walaupun hanya 1 hari saja. Bagaimana Indonesia bisa diakui? Dia menggunakan standar apa? Dia menggunakan dasar apa? Ini perlu bertanggungjawab oleh pemerintah Indonesia. Akhirnya dia tipu semua orang. Dia bikin kacau di mana-mana, dia bikin diri seperti dia hebat. Tapi dia sebenarnya itu negara 0,0. Itu bangsa, tidak ada. Beta bukan bangsa Indonesia, beta bangsa Maluku. Orang Jawa bukan bangsa Indonesia, orang Jawa itu Jawa. Orang Kalimantan itu Kalimantan, bukan Indonesia. Karena untuk mencapai standar Indonesia, pertama-tama Soekarno harus buat referendum kepada semua bangsa yang ada di bawah jajahan Hindia Belanda. Ya. Seperti dikatakan oleh Indonesia bahwa Indonesia meliputi bekas jajahan Belanda. Boleh bilang begitu, tapi untuk meliputi semua wilayah bekas jajahan Belanda, Anda menggunakan metode apa? Metode omong-omong saja? Tidak, harus melalui referendum. Kalau tidak melalui referendum, tidak bisa. Itu satu. Kedua, bagaimana caranya Anda bisa dapat memenuhi persyaratan Konvensi Montevideo? Identitas Indonesia sendiri tidak tahu itu apa. Soekarno bukan Indonesia, Hatta bukan Indonesia, ya, siapa lagi? Kalau Soekarno bukan Indonesia, Hatta bukan Indonesia, siapa lagi? Sudirman bukan Indonesia, siapa lagi? Bilang semua orang-orang hebat-hebat dulu-dulu itu siapa? Siapa Indonesia? Tidak ada satu orang Indonesia. Sampai dengan hari ini tidak ada satu Indonesia. Ibu Profesor Dr. Ibu Korina Hakondini sekalipun bukan orang Indonesia. Ya. Para jenderal-jenderal yang ada di Indonesia sekarang ini, Polri, TNI, Angkatan Laut, Angkatan Udara, semua bukan orang Indonesia. Jangan omong kosong. Ya. Semua anggota kabinet dan parlemen di Jakarta, saya satu orang lain Indonesia. Itu tipu semua, itu bohong semua, omong kosong semuanya tuh. Bikin pengakuan bodoh-bodoh, tipu-tipu buat bikin susah rakyat. Sekarang waktunya tes DNA. Supaya dapat memenuhi persyaratan Konvensi Montevideo. Untuk memenuhi persyaratan Konvensi Montevideo, pertama-tama harus tes DNA. Untuk membuktikan bahwa Indonesia itu apa sebenarnya. Ya. Waktu Belanda datang menjajah ketorang bangsa Maluku, ya, di tahun 1600. Itu Belanda datang dan jajah ketorang, dia jajah ketorang, dia rampok ketorang, dia bunuh ketorang, semua dibikin. Ya. Sekarang Indonesia juga sama dengan Belanda. Tidak tahu itu apa sebenarnya Indonesia, tidak tahu benar-benar, hanya yang tahu Indonesia mengatakan cuma hanya setan. Tuhan juga tidak tahu itu Indonesia. Karena itu barang itu nama tidak ada di sebuah bumi ini. Untuk itu beta bilang, Indonesia itu adalah buatan setan, ciptaan setan. Dan untuk itu kalau siapa mengikuti dia, itu dia tuh setan semua tuh.
Dan konsep segala yang menyangkut Indonesia itu tipu semuanya. Segala apa saja yang menyangkut Indonesia semuanya tipu dan bohong. Tidak ada satu pun yang benar. Makanya beta sempat katakan bahwa Indonesia itu adalah konsep sejuta kejahatan. Indonesia tidak memenuhi persyaratan Konvensi Montevideo. Tidak bisa. Jangankan Palestina, ya, Indonesia sendiri tidak memiliki persyaratan untuk memenuhi persyaratan Montevideo. Beta menentang pemerintah Indonesia, beta menentang semua ahli sejarah, hukum, profesor, dokter, jago-jago siapa yang berani, coba. Ini Konvensi Montevideo. Beta berterima kasih sekali kepada Profesor Dr. Ibu Korin Hakundini yang sekarang sudah berbicara mengenai Konvensi Montevideo. Padahal beta sudah bicarakan banyak kali. Tapi kelihatan orang saya perhatikan, puji Tuhan, sekarang dia muncul. Beta goyang ini soal Indonesia tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan Konvensi Montevideo. Tidak. Indonesia bukan bangsa, Indonesia bukan wilayah yang pernah ada di atas muka bumi ini dan dihuni oleh manusia atau nenek moyang kita. Lalu bagaimana dia bisa masukkan persyaratan Montevideo? Dia bilang dia apa? Dia bilang di Indonesia. Ingat ya, dalam 9 perjanjian penting internasional ada terdapat kata Renville Agreement. Renville Agreement sedang bertanya kepada Soekarno dan Leimena dan delegasi Indonesia pada waktu di kapal Renville bahwa kalian proklamasi Indonesia itu di mana? Ya, kamu orang tahu Indonesia itu di mana sampai kamu orang proklamasi Indonesia itu bagaimana caranya? Yang ada sekarang ini Belanda, Hindia Belanda. Bagaimana kamu orang bilang itu Indonesia, proklamasi Indonesia, bagaimana caranya? Soekarno tidak bisa jawab. Akibatnya skors. Perundingan itu dari tanggal 27 Desember tunda sampai tanggal 17 Januari 48 baru putusan, di mana Hamengkubuwono bilang bahwa Indonesia itu miliknya. Jadi keputusan hari itu tanggal 17 Januari 48 itu status quo Indonesia itu adalah Yogyakarta. Ya. Untuk itu kepada Ibu Korin Hakundini dan semua ahli-ahli sejarah di seluruh Indonesia, ingat ini, status quo yang ditetapkan berdasarkan Renville Agreement 1948 di Jakarta Utara. Itu adalah Yogyakarta. Ya, itu adalah Yogyakarta. Bukan sekarang. Bukan Maluku, bukan Papua. Mana mungkin Republik Indonesia dengan status quo-nya pada tanggal 17 Januari 48 di atas kapal Renville di Jakarta Utara itu untuk Jakarta. Kok sekarang dibilang sampai di Maluku, sampai di Papua, sampai di Aceh, sampai Sumatera, sampai Kalimantan, sampai Sulawesi, sampai di Bali, sampai Timur. Itu sudah kurang ajar bagaimana itu? Itu penipuannya bagaimana? Itu tidak memenuhi persyaratan. Hal semacam. Makanya beta sudah bilang, waktu beta belum muncul, kalian boleh ngomong apa saja, itu kalian punya suka. Sekarang beta sudah muncul. Mau ngomong apa terbongkar semuanya. Ya. Itu Konvensi Montevideo beta sudah bicarakan 2 tahun lalu, berulang-ulang beta bicara itu Konvensi Montevideo. Beta juga sudah bilang bahwa Konvensi Wina, ya, yang dilanggar oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia itu pelanggar Konvensi Wina yang dikenal dengan istilah tindak pidana transnasional dan internasional. RI dan NKRI itu adalah bukti nyata dari tindak pidana transnasional dan internasional, yang artinya melanggar Konvensi Wina. Sementara Profesor Dr. Mahfud MD bilang orang Indonesia itu mendapat dukungan berdasarkan Konvensi Wina. Salah. Konvensi Wina punya, itu konvensinya perjanjian. Dia janji semboleh begini, semboleh begitu, negara harus begini, harus begitu, harus begitu. Semua dilanggar oleh Soekarno dengan orang-orangnya. Lalu Mahfud MD bilang orang Indonesia memenuhi, dijamin dengan Konvensi Wina. Konvensi Wina tidak menjamin Indonesia. Konvensi Wina bilang jangan begini, jangan begitu. Ya. Akibatnya dikena dengan standar tindak pidana transnasional dan internasional. RI dan NKRI itu adalah bukti nyata dari pemerintahnya melakukan tindak pidana transnasional dan internasional. Ya.
Soekarno bubarkan Indonesia. Kiranya dihukum dalam pasal 168 ayat 1 sudah menjelaskan presiden, menteri-menteri, anggota DPR, siapa saja yang bertindak bertentangan dengan ketentuan hukum ini akan dihukum. Ya, akan dihukum. Untuk itu, beta mesti berterima kasih bahwa waktu beta mendengar apa yang dikatakan oleh Profesor Dr. Ibu Korir Hakundu ini, walaupun waktu lalu beta hantam keras karena itu ngomong sedikit salah, tapi kalau ngomong benar ya beta, ya, itu kondisinya. Ya salah beta marah, yang benar ya beta terima. Ya, beta senang kalau bicara benar. Dan Ibu Korir sedang berbicara mengenai konvensi Montevideo. Nah, yang konvensi Montevideo ini, beta sebagai pemimpin tertinggi dari Badan Pertahanan Kelautan Republik Indonesia Selatan bongkar ini dunia. Indonesia tidak memenuhi persyaratan konvensi Montevideo. Untuk itu kepada Prabowo Subianto, Anda harus sadar ini soal. Jangan terlalu melenceng. Ya. Omong gede, kosong semuanya, tidak mengerti akibat-akibatnya. Pikir dahulu sebelum ngomong, pikir, jangan ngomong. Indonesia negara besar, di mana Indonesia negara besar? Negara palsu. Indonesia negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal atau negara double standar. Itu negara besar? Jangan bohong, ya. Jangan bohong, sekali lagi beta katakan jangan bohong, jangan tipu. Jadi presiden jangan bohong, jangan tipu. Ya. Itu salah ngomong, cilaka besar. Tidak memenuhi persyaratan konvensi Montevideo. Indonesia, untuk itu Papua, Republik Maluku Selatan, Aceh harus merdeka. Karena kita sedang berada dalam satu negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skala atau negara double standar. Untuk itu harus tolak. Ya. Pemerintah Belanda dan UNSI bertanggung jawab untuk ketorong bukan Indonesia. Dan sekarang Indonesia harus bertanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan segala bentuk tipu daya dan kebohongan berbangsa dan bernegara sehubungan dengan RI dan negeri selama ini. Mesti bertanggung jawab atas itu. Bagaimana saya berapa RI dan negeri? Bagaimana? Kok enak aja bilang RI negara merdeka? Kurang ajar. Pemerintah model apa ini? Penipu, pembohong. Ya. Kalau engkau presiden, engkau bilang bahwa Indonesia negara mereka, engkau penipu, engkau pembohong. Ya. Engkau seorang anggota menteri dalam pemerintahan Prabowo hari ini. Kalau engkau katakan bahwa Indonesia negara merdeka, engkau penipu dan pembohong, engkau kurang ajar, bodoh. Ya. Kalau engkau adalah anggota parlemen di sana Jakarta dan mengatakan bahwa Indonesia adalah negara mereka berdaulat, engkau adalah parlemen kurang ajar dan bodoh, kerbau kau. Ya, akibat dengan kata-katamu itu bikin susah orang lain. Ya. Mari kalau kamu orang jago, kalau kamu orang tahu betul itu benar, mari berhadapan dengan beta. Pokoknya di pengadilan internasional supaya dunia lihat dan semua orang tahu. Jangan bikin susah orang lain yang kasihan kan. Ya. Akhirnya orang ngomong takut-takut. Jangan ngomong begitu nanti begini, jangan dapat tangkap. Kurang ajar. Ini semua permainan Jawa. Ya. Tipu daya dan kebohongan Indonesia ini adalah asalnya dari Jawa dan untuk Jawa dan kepada Jawa. Semuanya untuk Jawa. Ya. Nah sekarang tinggi kanan kiri atau tidak? Beta punya kata-kata dari tanggal 7 Oktober 2023 sampai hari ini semua benar. Semua kena. Beta sudah bilang nanti satu makan satu. Beta sudah bilang itu kata-kata. Beta punya kata-kata semua kena. Ya. Kalian sedang berjalan di atas jembatan. Kalian sedang berjalan di atas jembatan yang goyang. Dan itu namanya jembatan tipu daya. Kalian tidak bisa lari dari itu. Tidak bisa. Pemerintah Indonesia dengan segala sistem pemerintahannya, aturannya, dan apa saja sedang berada pada satu jembatan tipu daya. Tidak bisa lari, tidak bisa jalan lain-lain. Itu cuma itu saja. Seperti Rusia bikin jembatan ke Ukraina, lalu Ukraina pasang itu jembatan, hancur. Sekarang hancur total. Itu jembatan itu tidak bisa lari. Jembatan tipu daya itu tidak bisa lari. Akibatnya pemerintah Indonesia mau tipu daya semuanya, bohong semuanya. Bohong bernegara, bohong berbangsa, bohong keuangan, bohong masyarakat, tipu di mana-mana. Anak-anak sekolah mati keracunan, hancur kanan kiri. Ya. Berapa banyak pembesar-pembesar seperti Luhut Panjaitan berjalan dengan uang miliar-miliar triliun. Ya.
Tito Karnavian itu manusia-manusia orang kaya, kepeng-kepeng banyak tuh. Rakyat menderita, tapi mereka tuh pura-pura bikin diri umum. Manusia-manusia kaya raya tuh. Ya. Semua kaya raya. Cucu Megawati 39 miliar rupiah. Dari mana dapat uang itu? Ya. Semua pembesar Indonesia semua orang kaya. Ini manusia-manusia tidak tahu diri. Ya. Indonesia. Sekarang kalau Menteri Keuangan yang baru ini dia tidak mau bayar ya perjanjian antara Cina dengan Indonesia yang dibuat oleh Jokowi, apa jadi sekarang? Perjanjian sudah jadi. Konferensi meja bundar 49 itu perjanjian yang dimaksudkan dalam 9 perjanjian penting internasional. Kalau dilanggar, hancur. Sekarang langgar atau tidak? Kau sudah langgar semua ketentuan yang ditetapkan berdasarkan 9 perjanjian penting internasional, dan kau berani bilang bahwa RMS itu makar separatis? Kurang ajar kau, bodoh. Kau presiden, kau bodoh. Kau jenderal, kau kerbau. Manusia tidak punya otak, tapi berani bilang kata orang ini makar separatis, kurang ajar. Ya. Kepada Kapolda Maluku, Panglima Patimura di Maluku, dengar apa yang beta katakan. Ya. Sadar akan hal ini. Kamu orang punya salah, kamu orang berani bilang ke orang yang makar separatis, tidak kamu orang yang Soekarno membongkar Indonesia. Indonesia sudah dibubar, setengah ada lagi. Kalau berani bilang ke orang yang makar separatis, terhadap apa? Indonesia mana? Indonesia itu 0,0,0 seterusnya 0, tidak punya dasar. Ya. Hanya ditanya apa itu Indonesia dan dari mana datang Indonesia itu dan kepada siapa Indonesia itu dimaksudkan, tidak bisa. Ya, sekarang balik ke Belanda. Apa itu Belanda? Ya Belanda, orang Belanda. Dari mana dari Belanda? Ya dari Belanda, dari Eropa itu. Kepada siapa dia datang? Kepada orang bangsa Maluku dia datang. Dan apa maksudnya? Menjajah bangsa Maluku. Nah, Indonesia bagaimana sekarang? Indonesia dari mana? Lalu apa fungsinya? Fungsi Belanda di Maluku itu menjajah dan merampok dan semuanya. Fungsi Indonesia di Maluku untuk apa? Prabowo harus jawab ini. Menteri-menteri di Indonesia harus jawab ini. Parlemen di Jakarta harus jawab ini. Fungsi Belanda di Maluku itu menjajah, membunuh, dan merampok semuanya. Fungsi Indonesia di Maluku untuk apa? Sama dengan Belanda, keluar. Tidak punya hak, tidak punya dasar hukum. Ya? Tidak punya hak dan tidak punya dasar hukum. Nah, pada akhirnya beta bilang, teristimewa kepada Gubernur Maluku, Kapolda Maluku, Panglima Patimura, semua anggota DPRD di Karapajang Ambon, semua mahasiswa, semua rakyat Republik Maluku Selatan. Indonesia benar-benar adalah negara palsu, ilegal, dan konstitusional kalau itu adalah RI dan NKRI. Karena tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan Konvensi Montevideo. Dengar? Ini puji Tuhan. Beta sangka bahwa Profesor Dr. Ibu Kolina Hakununia mesti buka itu. Beta sudah akan berulang-ulang, tapi kelihatan seperti orang dong pura-pura. Sekarang pura-pura pun baku nih. Beta goyang ini terus-terus. Setiap hari beta goyang akan. Indonesia tidak memenuhi persyaratan Konvensi Montevideo. Indonesia telah melanggar semua persyaratan yang ditetapkan berdasarkan Konvensi Wina 1966 sampai 1969. Ya, untuk itu kepada Presiden Prabowo, sadarlah, dan sadarlah. Jangan terlalu ngoceh. Omong kosong bilang ketong senjata ketong negara besar, ngaur semuanya. Kalah. Ya, ingat persengketaan dengan Malaysia, Anda sudah kalah sebelum perang. Ambalat bukan milik Indonesia. Ambalat bukan milik Indonesia. Karena Indonesia bukan bangsa, bukan wilayah, bukan negara yang merdeka dan berdaulat. Sekali-kali tidak. Kalau itu menggunakan nama RI dan NKRI. Ya. Makanya dari kamu beta sudah bilang, Prabowo segera cari hubungan dengan ketua supaya bicara baik-baik. Sampai terbongkar. Saya mau dengar. Itu bongkar toh. Beta sendiri sudah bilang, kehancuran akan melanda Indonesia, kehancuran. Apa yang jadi? Betul toh? Ya. Semoga dengan
semangat berbicara yang keras ini, jangan lihat suara kerasnya, lihat intisarinya. Ya. Babuang itu suara keras beta atau akan keras itu sensual, sengguna. Tapi lihat intisari pembicaraanku. Kamu orang memenuhi persyaratan atau tidak? Konvensi Wina menetapkan itu. Kamu orang tidak memenuhi persyaratan. Republik Maluku Selatan adalah betul-betul memenuhi persyaratan. Papua memenuhi persyaratan. Aceh memenuhi persyaratan. Indonesia tidak memenuhi persyaratan. Dari beta, Bung Anies Nusa, pemimpin tertinggi dari Badan Pertahanan Kelautan Republik Maluku Selatan. Dan terimalah salam kebangsaan kami. Mena Mulia. God bless RMS.